Haleluya. Datang menyembahmu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan yang maha kuasa. Engkau yang maha kasih. Kepadamu kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana pagi hari ini oleh perkenan-Mu juga kami umat-Mu memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menaungi kami semua. Hadirat-Mu ada pada pagi ini, memberkati dari awal hingga akhir ibadah ini. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, kita orang percaya tentu sangat bersuka cita. Karena dengan kenaikannya ke sorga, membuktikan kemenangan itu ada di pihak kita orang percaya. Karena Yesus telah menang, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang.
Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Orang percaya, haleluya. Orang percaya pasti menang. Pakai senjata firman-Nya Allah. Orang percaya pasti menang. Orang percaya pasti menang. Orang percaya pasti menang. Pakai senjata firman-Nya Allah. Orang percaya pasti menang. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Kita lebih dari pemenang. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi hanya karena Tuhan bersama dengan kita. Terpujilah Tuhan, kiranya hal ini selalu kita alami dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, pasti menang kalau kita bersama Tuhan. Firman Tuhan akan selalu memperlengkapi kita, sehingga kita bisa menang melawan segala semu daya kuasa kegelapan. Terpujilah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita nyanyi pujian, isilah Tuhan bejana hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Dahaga jiwaku, roti hidupan beriku makan sepuasnya. Sampai sempurna, isilah Tuhan. Isilah Tuhan. Amin. Bejana hidupku, Yesus. Lepaskan dahaga jiwaku, roti hidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga sampai sempurna. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang membuka hati kepadamu. Kami merindukan Tuhan.
kuasa firman-Mu untuk selalu menjamah kehidupan kami, memulihkan kami. Bejana kehidupan ini Tuhan terbuka untuk Engkau. Kami lapar dan haus akan kebenaran. Sebab itu Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi dan mengilhami kami, menuntun kepada segala kebenaran ini. Kami baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini, Kamis tanggal Mei 2020, kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Sebab itu sebagai umat Tuhan, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan melihat tema yang akan kita renungkan bersama adalah perpisahan yang penuh makna dan arti. Haleluya. Ayat 51 tadi dikatakan dari firman itu, dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lambasa toraya nakua marasan bang siapa umburai lindo masake nasi sarak mo tinde tahu na diangka langan suruga. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga menjadi momentum perpisahan bagi para muridnya. Di balik peristiwa itu, kalau kita belajar dari firman Tuhan dalam pembacaan tadi, Alkitab mengisahkan dan mengisyaratkan adanya perpisahan yang penuh makna dan arti bagi orang percaya. Saudara, kalau kita melihat kata perpisahan, pada umumnya seorang yang akan berpisah, baik itu dalam arti sementara atau selamanya, dengan orang yang dikasihi atau dihormati, tentu mengalami perasaan yang
gelisah, galau, atau susah, dan dihinggapi suasana hati yang tidak nyaman. Terkadang ada orang mengungkapkan dalam lirik lagu, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuanlah yang kusesali. Artinya sebuah perpisahan memang terkadang meninggalkan kesan yang membuat kita galau, susah, ya, dan lain sebagainya. Suasana hati kita tidak nyaman. Tetapi pada pagi hari ini mari kita melihat sebuah peristiwa yang di dalamnya ada momentum yang sangat baik yang memberikan pengertian bagi kita. Di mana perpisahan itu penuh makna dan arti, yaitu antar perpisahan Yesus Kristus dengan para muridnya. Saat Yesus naik ke sorga, kita melihat dalam pembacaan tadi ada beberapa hal yang sangat menonjol. Di dalam ayat yang ke-52 tadi, ketika para murid melihat Yesus terangkat ke surga, mereka sangat bersukacita. Mereka menyembah Tuhan. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Apa yang kita lihat dalam peristiwa ini? Ternyata dampak dari sebuah peristiwa perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya pada saat kenaikannya ke sorga meninggalkan sebuah makna dan arti. Ada sebuah perubahan yang luar biasa. Mereka sangat bersukacita, kata firman Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan dalam bait Allah. Ini sebuah hal yang luar biasa. Karena perpisahan itu memberi makna dan arti bagi para murid. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Bila kita belajar dari peristiwa ini, tentu ada isyarat penting yang perlu kita perhatikan dan renungkan bersama. Bahwa dari peristiwa kenaikan Yesus ke sorga menjadi perpisahan yang penuh makna dan sangat berarti serta berguna bagi para murid dan juga tentunya kepada saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Pertanyaannya, apa saja isyarat penting itu? Sebagai makna dan arti dari momentum kenaikan Yesus ke sorga yang terungkap dari Alkitab kita. Mari kita perhatikan firman Tuhan berkata. Yang pertama, kenaikan Yesus ke sorga menganugerahkan atau mengaruniakan berkat kehidupan bagi setiap pengikutnya. Pembacaan tadi kita melihat dari Injil Lukas pasal 24. Ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Haleluya.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Perhatikan kalimat, di situ ia sedang mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara, bila kita perhatikan kitab Amsal pasal 3 ayat 16. Di sana firman Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Artinya, tangan Tuhan penuh dengan berkat kehidupan bagi orang percaya yang setia melakukan firman Tuhan. Bahkan dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 3 di sana kalau kita perhatikan, Tuhan menjanjikan dan mengaruniakan berkat kehidupan itu kepada setiap orang di segala tempat dan keadaan apapun. Ada berkat Tuhan yang turun kepada umat Tuhan jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan, tangan yang penuh dengan berkat kehidupan. Ketika Dia memberkati kehidupan kita, itu satu anugerah, itu satu hal yang luar biasa yang akan kita nikmati dalam kehidupan ini. Sebab itu kitab Galatia pasal 3 ayat 29 berkata, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya. Inilah yang mengubah perasaan dari para murid. Sekalipun kenyataannya mereka harus berpisah. Melihat Yesus terangkat ke sorga di depan mata mereka. Tetapi mereka menyikapi semua itu dengan perasaan yang Alkitab katakan. Mereka sangat bersukacita sebab Yesus sedang mengangkat tangannya dan memberkati mereka dengan berkat kehidupan. Terpujilah Tuhan. Makna dan arti perpisahan Yesus dengan murid-muridnya adalah mengangkat tangan dan terus memberkati para murid saat itu. Berkat yang sama juga akan turun bagi kehidupan kita jikalau kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus ada berkat kehidupan, baik kehidupan yang kita hadapi di dunia ini maupun kehidupan sorga di mana kita akan ada dengan Yesus bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Makna dari yang kedua dari momentum kenaikan Yesus Kristus, yaitu memberi penegasan, memberi kepastian dalam iman Kristen bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat yang datang dari sorga. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 28. Yesus berkata, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Haleluya. Saudara, eksistensi ketuhanan Yesus Kristus dan Juru Selamat
terkadang diragukan oleh banyak manusia. Tidak terkecuali sering terjadi kepada orang Kristen. Tetapi dengan peristiwa kenaikan Yesus Kristus pada pagi hari ini, yang kembali kita rayakan bersama, peristiwa ini sangat penting bagi kita, memberi makna, memberi arti. Karena semakin membuktikan dan memastikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang dari sorga. Firman Tuhan berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Momentum kenaikan Yesus Kristus kiranya lebih menegaskan lagi, meneguhkan keyakinan kita sebagai orang Kristen bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Dia datang dari sorga dan Dia kembali ke sorga. Sorga adalah takhta kerajaannya. Sorga adalah kekuasaannya. Sorga itu adalah kepunyaannya. Hanya Dia yang dapat menjamin keselamatan kita. Sebab Dia datang dari sorga. Tetaplah teguh di jalan kebenaran ini. Tetaplah setia dalam iman, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Sebab Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makna arti perpisahan ketika peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang dari sorga. Dia sudah ada di sorga. Dia ada sebagai pembela. Dia ada sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Sebab itu kita terus percaya kepadanya. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya mendapat jaminan kita akan ke sorga bersama dengan Dia. Sebab itu makna dan arti kenaikan Yesus ke sorga. Alkitab menjelaskan dalam bahagian yang ketiga. Dia pergi menyediakan tempat keabadian di sorga. Haleluya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4 berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada aku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Oh saudara kekasih dalam Tuhan. Sesungguhnya dunia ini bukan tempat keabadian bagi kita umat manusia. Satu saat kita akan mati. Satu saat tempat ini kita akan tinggalkan. Dunia di mana kita
berada dengan berbagai aktivitas kehidupan. Satu waktu Alkitab berkata, kita akan tinggalkan. Namun ketika pun peristiwa itu terjadi, ketika kematian pun menimpa kehidupan kita orang percaya, kematian bagi orang yang hidup di dalam iman kepada Tuhan hanyalah sebuah proses perpindahan dari hidup yang fana di dunia ini kepada hidup yang kekal. Tuhan telah terangkat ke sorga. Dia menyediakan tempat abadi bagi kehidupan kita. Keabadian ini menjadi hak setiap orang yang terus percaya, setia di dalam imannya kepada Tuhan. Sebab itu firman tadi berkata, jangan gelisah hatimu. Di dunia ini banyak hal yang bisa membuat kita gelisah. Bisa membuat kita dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Tetapi sekalipun itu terjadi, kita percaya firman Tuhan. Ketika durasi kehidupan itu telah sampai pada kematian, itu merupakan sebuah titik awal kita berpindah dari kehidupan yang fana di dunia ini kepada sebuah kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, itulah makna dan arti dari sebuah perpisahan. Itulah yang membuat para murid sangat bersukacita. Karena Tuhan Yesus Kristus tetap terangkat tangannya, menganugerahkan dan mengaruniakan berkat kehidupan bagi mereka. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan di segala waktu dan keadaan. Tuhan tidak pernah gagal dalam memberkati kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian Tuhan. Tuhan datang, Tuhan panggil kita supaya kita menikmati berkat kehidupan. Baik di dunia ini sampai kita masuk dalam kerajaan sorga. Dia naik ke sorga sebagai bukti penegasan dan kepastian bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat bagi kehidupan kita. Dia pergi ke sana. Dia menyediakan tempat keabadian bagi kita. Tempat ini penting sekali untuk hidup kita. Karena di sanalah kita akan menikmati keindahan dan kemuliaan yang tidak akan pernah pudar lagi. Di sana dikatakan ada kekekalan. Oh, ada sukacita, ada kedamaian. Tidak ada lagi tangisan. Tidak ada lagi penderitaan. Karena sorga itu adalah tempat di mana orang percaya ada sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab itu dengan peristiwa peringatan kenaikan Yesus ke sorga yang kita rayakan pada pagi hari ini. Maknailah semua itu. Bahwa sekalipun ada perpisahan dalam sebuah peristiwa kenaikan. Tetapi sebenarnya perpisahan itu punya makna dan arti bagi kehidupan kita orang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Semoga Allah Roh Kudus menolong kita semua memahami kebenaran ini dan menuntun kita terus. Sehingga kita boleh terus dalam keyakinan seperti para murid. Mereka hidup dalam keadaan sangat bersukacita. Karena apa?
perpisahan itu memberi makna, memberi arti bagi kehidupan mereka. Tuhan nolong kita semua. Amin. Terpujilah Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia hadir untuk hidup kita. Untuk memberkati dengan berkat kehidupan. Dia hadir bagi hidup kita. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia naik ke sorga. Tapi Dia tidak tinggalkan kita piatu. Karena kenaikannya membuktikan bahwa Dia sedang ada di sana menyediakan tempat bagi hidup kita. Dia akan datang kembali. Setialah sampai hari Maranatha, supaya kita pun masuk dalam kekekalan bersama dengan Dia. Mari kita nyanyikan pujian, mataku tertuju padamu, sebagai bukti kita melihat, kita memandang Tuhan, kita memuliakan, kita menyembah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu. Amin. Untuk membesarkan kerajaanmu, ku mau mengikut kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku, oh mataku, tertuju padamu. Amin. Haleluya. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Amin. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu
menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Hari ini Engkau memungkinkan kami umat-Mu kembali memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Engkau sudah ada di sorga. Saat peristiwa kenaikan-Mu ke sorga, tentu menjadi perpisahan bagi para murid. Tetapi perpisahan itu memberi makna dan arti bagi kehidupan kami orang percaya sampai saat ini. Karena perpisahan itu, ketika Engkau naik ke sorga, Engkau tetap mengangkat tangan untuk memberkati kami umat-Mu. Perpisahan itu membuktikan bahwa Engkau adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Sesuai dengan firman-Mu, Engkau datang dari sorga dan Engkau kembali ke sorga. Hati kami sangat bersuka cita karena menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perpisahan itu membawa makna karena Engkau pergi menyediakan tempat keabadian bagi hidup kami di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan. Ajar kami terus menyikapi semua peristiwa ini seperti para murid, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk berada senantiasa dalam bait Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tolong kami semua umat-Mu. Kuatkan kami Tuhan. Lindungi kami. Sehingga kami terus tegak untuk memandang Tuhan di dalam segala hal, bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami yang memberikan arti dan makna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita sudah menikmati firman Tuhan. Kiranya kita semua diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, dan terang kebenaran firman itu akan terus membuat kita melangkah sampai kita masuk dalam kehidupan keabadian bersama dengan Tuhan. Mari kita tutup ibadah ini. Kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Kita persembahkan hormat dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Amin. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa.
bukalah hati, angkatlah tangan, terimalah berkat. Kiranya rahmat dan anugerah yang datang dari Allah Bapa, cinta dan kasih di dalam Yesus Kristus, bahkan kekuatan, bimbingan dan kuasa Allah Roh Kudus terus memberkati Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Shalom.